Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan jika Anda baru bergabung di pagi hari ini, kami masih membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan masih bersama dengan Pak Abdi dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, Pak Abdi, dalam menceritakan sejarah, kemudian juga melihat pandangannya seperti apa. Nah, kalau menurut Bapak nih, apakah peran pemerintah ini perlu, dan kalau memang perlu seperti apa untuk supaya nilai-nilai Pancasila ini melekat juga di masyarakat sendiri ini? Menurut Bapak perlu nggak sih pemerintah memerankan itu? Ya, saya kira pemerintah negara sangat berkewajiban untuk bagaimana supaya Pancasila bisa tumbuh subur di dalam kehidupan masyarakat. Ya, kenapa? Ya karena tadi bahwa Pancasila sebagai perekat dan aktualisasi bagaimana supaya negara, supaya pemerintah bisa kemudian masuk ke dalam ruang-ruang masyarakat agar masyarakat bisa mengaktualisasikan Pancasila itu tentunya misalnya dalam pembentukan regulasi. Dalam pembentukan regulasi itu bisa berupa undang-undang, bisa berupa keputusan kepala daerah, bisa berupa perda, bagaimana supaya perda-perda, lalu kemudian undang-undang, lalu kemudian peraturan pemerintah itu harus menjadikan Pancasila sebagai landasannya, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini bangsa yang plural, yang majemuk, tetapi regulasi yang dibentuknya tidak memperhatikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa justice for all, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, keadilan bagi semua. Nah, tentunya pemerintah lalu kemudian dalam tingkat yang lebih luas negara harus benar-benar memberikan jaminan agar masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, basic need. Pendidikan, kesehatan, itu bagian juga dari bagaimana supaya Pancasila itu bisa diaktualisasikan. Misalnya dalam konteks pendidikan sekarang ini Pancasila harus kembali diberikan mata ajarnya, mata pelajarannya itu kepada siswa baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena kita sempat bahwa Pancasila tidak menjadi pelajaran wajib. Sekarang sudah di-endorse lagi, didorong lagi agar Pancasila masuk dalam mata kuliah atau pelajaran wajib bagi siswa sekolah. Nah, itu dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena tadi pendidikan ini kan faktor penting bagi sebuah negara. Kenapa Pak? Pendidikan itu bagian dari bagaimana supaya sumber daya manusia Indonesia itu menjadi hebat, menjadi kuat. Bangsa ini akan menjadi besar kalau sumber daya manusianya kita unggul. Apalagi nanti di tahun 2045 Indonesia ini akan memasukin 1 abad, 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi saya kira dengan Pancasila yang variannya, derivatnya, turunannya itu adalah dalam bentuk regulasi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, itu bisa mengayomi seluruh warga negara Indonesia. Tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat ras, dan tidak melihat antar golongan. Nah, sehingga ketika nanti tanggal 1 Juni besok ini kita akan memperingati hari lahir Pancasila, kita mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada seluruh masyarakat Jawa Barat, kepada pemerintah, kepada negara, bahwa kita punya dasar negara namanya Pancasila. Yang itu digagas, dikonsepsikan pada saat perumusan Indonesia akan merdeka, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, berarti memang peran pemerintah juga untuk terus mengimbau dan juga bisa dibilang supaya melekat ke masyarakat sendiri juga perlu ya Pak ya. Perlu. Nah, yang juga mungkin harus ditekankan kan sebentar lagi menjadi tahun politik nih Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, pengalaman Bapak nih, apakah ada sila juga yang harus ditekankan nih bagi siapapun itu dalam mendekati momen tahun politik nanti Pak, seperti apa? Ya, saya kira bahwa tahun politik ini kan tahun rutin 5 tahunan yang akan terjadi di Indonesia yang disebut dengan sirkulasi politik.
Nah, sehingga saya melihat bahwa kita tadi ya sudah memilih jalan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dan konsekuensi dari demokrasi ya tadi ya, ada hiruk pikuk, ya, ada perbedaan pendapat, ada banyaknya partai politik. Tapi tentunya ya harus bahwa di Indonesia itu selain negara demokrasi juga adalah negara hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45, maka Indonesia ini adalah negara demokrasi konstitusional. Nah, jadi tahun politik itu ya bagian dari demokrasi, tetapi demokrasi itu harus dibatasi dengan hukum, dengan peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi. Nah, sehingga ya harapannya bahwa kita sudah berapa kali mengalami apa yang disebut dengan pemilihan umum. Kita sudah banyak mengalami pengisian jabatan secara politik. Sehingga saya berharap bahwa ya tahun politik itu akan menjadi perekat bagi kita. Ya, kita harus menyudahi ya misalnya di dalam kontestasi harus menjual apa yang disebut dengan politisasi terhadap politik identitas. Kenapa? Karena Indonesia ini negara majemuk. Ya, bahwa kita harus meyakinkan kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa jalan demokrasi yang dipilih itu adalah jalan demokrasi yang tentunya berdasarkan Pancasila. Nah, jadi saya berharap bahwa ya tahun politik yang akan dihadapin oleh bangsa Indonesia beberapa tahun ke depan ini ya itu akan semakin menguatkan proses demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua juga dalam tentunya kita memandang perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pilihan, kita semakin dewasa yang tidak akan membuat konflik sosial yang ada di Indonesia. Betul. Dan yang ketiga saya kira bahwa kita berharap bahwa kan ya pemimpin-pemimpin yang dipilih di dalam kontestasi politik dalam tahun politik adalah pemimpin yang tetap memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai lead star, ya, sebagai bintang penuntun bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia ini. Oke, berarti kalau memang kita terus menekankan diri atau juga memantapkan jiwa kita dengan Pancasila, pasti konflik politik juga memang akan sangat minim ya Pak ya pastinya ya dengan perbedaan ini. Nah terakhir Bapak boleh sampaikan harapan Bapak untuk di hari Pancasila nanti, seperti apa dari Bapak sendiri, silakan Pak. Ya, jadi pada seluruh ya warga masyarakat tentunya saya berharap bahwa di hari lahir Pancasila ya, kita ingin bahwa Pancasila itu tetap menjadi peneguh ya. Pancasila itu sebagai letsar, sebagai bintang penuntun, dan Pancasila itu sebagai perekat ya bagi segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Dan saya berharap juga bahwa ya Pancasila ini harus terus ya diaktualisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Sehingga ya dengan Pancasila ya Indonesia akan terus maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saya kira itu. Siap, terima kasih luar biasa Pak Abdi juga mengingatkan kita semua mengenai betapa luar biasanya kalau kita memang benar-benar berpegang teguh terhadap Pancasila untuk menjalani kehidupan bermasyarakat juga Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bareng dong mana aja. Oke, boleh siap. Salam Pancasila. Lagi Pak, lagi Pak. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Bapak ya. Sehat selalu. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan segera vaksin jika belum. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.